Mulai Pak Ustadz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah kembali mempertemukan kita semua di majelis Al-Qur'an yang mulia ini insyaallah. Di kelas kajian tafsir analitik Imsa Sister yang rutin kita akan selenggarakan insyaallah selama 12 pekan ke depan. Alhamdulillah setelah break sekian bulan ya. Malam ini adalah malam perdana kita di awal gelombang ketiga insya-Allah. Dan tema kita di gelombang ketiga ini insya-Allah kita akan memulai kajian tafsir analitik dari juz 29 insya-Allah. Telah hadir bersama kita pengasuh sekaligus juga pendidik kita ya, Ustadz Dr. Saiful Bahri. Alhamdulillah. Insya-Allah selama 12 pekan ke depan kita akan bersama dengan beliau untuk mengkaji tafsir analitik dari juz 29. Baik, dan pada malam hari ini insya Allah kita akan memulai dari tafsir Quran surat Al-Mulk. Para peserta kajian tafsir Imsa Sister dimanapun berada, alhamdulillah kembali bergabung ya bersama kita di kajian rutin, dan seperti biasa di pertemuan perdana, kajian ini dibuka untuk umum, jadi siapapun bisa mengikutinya secara live di Facebook. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka pertemuan kita dengan membaca basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Mbak Reni, insyaallah. Silakan Mbak Reni membacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Bagi peserta semua silakan dibuka mushafnya, ikut menyimak bacaan dari Mbak Reni. Silakan Mbak Reni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul adzim. Silakan dibaca dengan nama Allah. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.
Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan kasir Mbak Reni yang sudah membacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Insyaallah mudah-mudahan khususnya Mbak Reni yang membacakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua yang menyimak dimanapun berada ya, insyaallah ikut mendapatkan pahala dari tilawah yang dibacakan oleh Mbak Reni. Baik, sister sekalian, kita langsung akan mendengar kajian dari Ustaz Saiful Bahri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sudah siap? Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, silahkan untuk menyampaikan materinya, dan buat seluruh pendengar peserta yang mengikuti live di Facebook, silahkan menyimak dan bisa melayangkan pertanyaan ke nomor yang sudah disebar ya, ataupun langsung menuliskan di kolom komentar. Silahkan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa ba'd. Para pecinta Al-Qur'an, wabil khusus kaum muslimat yang tergabung dalam Imsah Sister dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di detik-detik terakhir bulan Dzulhijjah 1439 Hijriah. Kita memulai kajian Al-Qur'an kembali, dan wabil khusus di dua waktu yang berbeda. Ini sekaligus menandakan kekuasaan Allah seperti yang dituliskan dalam surat Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah yang menjadikan malam dan siang bergantian sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau mengingat dan orang-orang yang menginginkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dua waktu yang berbeda, di sana malam dan di sini sudah pagi. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dibaca oleh orang-orang yang menginginkan kebaikan, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mensyukurinya. Salah satu syukur kita diberikan nikmat Al-Qur'an, nikmat yang terbaik adalah dengan membacanya, menadaburinya, dan kemudian menikmati spirit Al-Qur'an tersebut untuk digunakan pada kebaikan yang Allah bukakan peluangnya setiap hari. Mudah-mudahan dengan dimulainya kajian ini dan di beberapa pertemuan yang akan datang, menjadikan spirit kebaikan kita untuk bukan hanya sekedar menikmati dahsyatnya mukjizat Al-Quran, tetapi juga menginspirasi kebaikan-kebaikan yang Allah amanahkan melalui diri kita. Mobil khusus di keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan orang-orang yang ada dalam orbit jangkauan kita. Yang kedua, juz 29 ini lanjutan dari juz 30 sebagai pemantapan akidah, sebagai pemantapan keimanan seseorang, karena ciri-ciri khas di juz-juz pendek dalam Al-Quran adalah ketukan-ketukannya yang sangat membuat hati bergetar, karena rata-rata surat-suratnya adalah surat yang diturunkan di Mekah, karena itulah dikenal dengan surat Makkiyah, termasuk surat Al-Mulk ini. Surat Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat. Dia juga disebut juga dengan surat Al-Waqiyah, bukan Al-Waqi'ah ya. Al-Waqiyah atau Al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan, surat yang menjaga,
karena termasuk satu di antara Sab'ul Munjiyat, 7 surat yang Allah Subhanahu wa taala berikan spesifikasi di dalam keutamaan surat-surat Al-Qur'an yang kita disarankan kalau bisa merutinkan membacanya setiap hari. Nah, akhwat sekalian, kaum muslimat, para pecinta Al-Qur'an, surat Al-Mulk ini juga kandungannya tidak jauh berbeda dengan surat-surat Makkiyah lainnya, menegaskan kemahakuasaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti berisi pada ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan yang menarik, ayat yang pertama yang tadi dibacakan, termasuk yang saya pakai dalam mukadimah tadi, Alladzi khalaqal mauta, Allah yang mendahulukan menciptakan kematian sebelum kehidupan. Karena sesungguhnya kita ini sebelum ada seperti sekarang, ini kita dalam keadaan posisinya mati. Mati itu tidak ada. Karena itulah kematian yang Allah ciptakan itu sekali saja, tetapi kemudian kehidupan yang Allah ciptakan itu berlaku untuk seterusnya. Dan manusia nanti akan mengalami kematian besar adalah pada saat sangkakala ditiup. Dan manusia begitu dihidupkan oleh Allah, diciptakan dalam alam arwah, lalu memasuki alam rahim ibunya, dan kemudian seperti sekarang di dunia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk hidup selama-lamanya. Beda dengan binatang, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam semesta lainnya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan temporari. Jika hewan mungkin akan punah dengan dimakan, atau dengan mati mereka, atau dengan yang lain-lainnya. Tumbuh-tumbuhan juga demikian. Ada tumbuh-tumbuhan yang usianya sangat pendek, sehari, 2 hari, ada yang beratus-ratus tahun seperti pohon jati, tetapi bisa kemudian hilang dan punah. Tetapi manusia hidup di antara lini masa yang berbeda-beda. Setelah di dunia, dia akan hidup di alam barzakh, kemudian dia dibangkitkan dan menuju kekekalan, yang sering disebut dalam Al-Quran, khalidina fiha. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kematian terlebih dahulu. Nah, di dalam beberapa buku tafsir yang Al-Fakir baca di sini, surat Al-Mulk sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan surat Al-Mani'ah atau Al-Munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Orang-orang yang termotivasi membacanya setiap hari maka akan dijauhkan dari adab kubur. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasanun gharib dalam satu riwayat, hadisun hasanun sahih dalam riwayat yang lain. Ini riwayatnya banyak sekali. Dan hadis ini dikuatkan dengan hadis-hadis lain sehingga disebut sebagai Al-Munjiyah, surat-surat yang memiliki spesifikasi ini bisa dipakai. Dan tidak sedikit dari para ulama, baik dari kalangan para sahabat dan kalangan tabi'in, yang merekomendasikan 30 ayat ini untuk dibaca rutin, dijadikan wirid kita setiap hari. Bisa dibaca di pagi hari, sore hari, dan terlebih pada saat malam hari sebelum kita tidur. Nah, mari kita mulai membacanya. Dan tentu pada pertemuan pertama ini kita menargetkan tidak menargetkan untuk selesai semua, karena kajiannya ayat-ayatnya berbeda dengan juz 30 yang punya potongan-potongan pendek. Ini sangat terkait dan mungkin sebagiannya cukup panjang, maka mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan dalam 2 pertemuan surat Al-Mulk ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Tabaraka ini kalau disebut dalam fi'il madhi, akar katanya dari kata-kata barakah. Tetapi yang menarik, sebagian besar terjemahan itu ditulis dengan maha suci, mengambil riwayat dari Imam Al-Hasan Al-Basri yang mengartikan tabaraka dengan taqaddasa. Padahal tabaraka itu bentuk dari interaksi 2 arah yang harusnya, kalau tafa'ala itu 2 arah yang saling berbuat dari akar kata barokah.
Tetapi itu mustahil dilakukan antara khalik dengan makhluk. Jika antara makhluk dengan makhluk, itu disebut bukan tabaraka, tapi baraka. Makanya dalam kita mengucapkan doa, itu bukan tabarok, tetapi barakallahu laka wa baraka alaika, atau barakallahu fik, barakallahu fikum. Ini ada beberapa akar yang sering kita pakai dalam sholat atau dalam perjumpaan. Kita menyebutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkah yang didoakan oleh sesama saudara kita itu bukan hanya satu keberkahan. Assalamualaikum satu, warahmatullahi satu, single. Tapi untuk keberkahan Allah sebutkan di dalam kata bahasanya bukan wabarakatuh, tapi wabarakatuh, al-barakah. Keberkahan itu dimensinya sangat banyak sekali. Keberkahan itu dimensinya sangat besar sekali. Dan mungkin karena sudah menjadi bahasa Indonesia, mungkin sebagian orang malah lupa apa sesungguhnya esensi dari keberkahan. Keberkahan itu adalah keringanan kita menjalankan. Maka keberkahan itu identik dengan bersih. Hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang lapang, itulah disebut dengan keberkahan. Makanya keberkahan itu bukan pada nominal atau materi. Seseorang kalau menilai keberkahan dengan materi, dia salah. Karena sesungguhnya keberkahan itu adalah satu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita yang sulit untuk dijelaskan kecuali yang mengalaminya. Maka jika boleh menerjemahkan, Al-Fakir cenderung menerjemahkan keberkahan itu adalah kualitas hidup. Keberkahan adalah maknanya hampir mirip dengan kebahagiaan. Jika seseorang mendapatkan keberkahan dalam waktunya, mungkin dia diberi waktu yang pendek, tapi waktu yang pendek itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Imam Nawawi usianya 46 tahun. Dengan 46 tahunnya itu namanya kekal dengan karya-karya luar biasanya. Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Syarah Sahih Muslim, dan berbagai macam buku-bukunya dinikmati sampai sekarang. Itu disebut dengan keberkahan itu. Keberkahan itu adalah bisa juga sebaliknya. Waktunya sangat panjang sekali, tapi kemudian dia seolah-olah didiskualifikasi dengan manajemen modern. Nabi Nuh alaihissalam, kalau dengan hitung-hitungan manajemen modern, berdakwah sepanjang itu, ya, dalam surat Al-Ankabut 14 disebutkan alfasanatin illa khamsina ama, itu 950 tahun, sebelumnya 50 tahun, artinya 1000, setelah itu ada beberapa waktu lagi, itu juga disebut keberkahan. Karena keberkahannya bukan 1000 tahunnya, bukan, juga bukan hasil dakwahnya, keberkahannya adalah spiritnya. Jadi orang ada yang susah hidupnya, setiap hari susah, lekat dengan kesusahan, tapi sesungguhnya itu berkah. Karena apa? Susah itu orang melihatnya. Sementara Nabi Nuh alaihissalam itu menjalani kenikmatan dalam berdakwah. Jika kita dilihat orang hidupnya serba susah, kita seolah-olah lekat dengan penderitaan satu dengan penderitaan lainnya, tetapi hidup kita berkah, itu tidak kita rasakan. Jadi itu sulit sekali untuk diterjemahkan apa makna keberkahan. Tetapi kalau ini ditambah huruf ta depannya, tabarakalladzi biyadihil mulk, itu dahsyat sekali maknanya. Dialah sumber yang memberi itu. Nah, karena itu sumber yang memberi itu adalah energi keberkahan. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk, zat yang memberi keberkahan yang di tangannya segala bentuk kerajaan. Nah, tetapi kalau kita artikan seperti yang diartikan oleh Imam Hasan Al-Basri atau Ibnu Abbas, oleh para ulama dari kalangan tabi'in dan guru-guru mereka dari kalangan sahabat, itu tidak jarang mereka mengartikan ta'azoma, maha besar, maha agung, maha segala, dan taqaddasa, maha suci. Maha suci yang dimaksud adalah tersucikan dari berbagai macam bentuk kekurangan-kekurangan. Kekurangan yang dimaksud adalah bahwa kadang seseorang memberi kita ada nilai kurang. Seseorang memberi kita kurang puas. Ya harusnya saya mah tidak diberi ini mah saya udah sering. Harusnya diberi yang lainnya. Nah itu kurang. Kadang orang berbuat baik pada kita ada aja kurang di mata kita. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala Maha Suci Allah. Karena biyadihil mulk, di tangannya adalah powerful, kekuasaan. Di tangannya adalah
segala macam kerajaan. Dan al-mulk ini luar biasa. Kita sudah sering membaca di dalam sholat kita atau luar sholat kita, surat Al-Fatihah, ya. Dimulai dari sebelum Malik Yaumiddin, itu boleh dibaca Malik Yaumiddin, tetapi yang masyhur itu dibaca dengan panjang, Malik yang memiliki. Kalau dibaca pendek Malik Yaumiddin berarti dia raja hari itu. Nah, sebelumnya kita sudah diajarkan Alhamdulillah, yang juga artinya tidak jauh berbeda, adalah segala puji. Jadi tidak ada kekurangannya. Zat yang maha suci boleh kita artikan dengan zat yang maha suci. Zat yang maha agung boleh kita artikan dengan zat yang maha agung. Tabaraka bisa diartikan zat yang memberi segala bentuk keberkahan, zat yang menjadi sumber segala bentuk keberkahan, yang di tangannya, maksudnya dalam genggamannya adalah segala macam bentuk kerajaan. Sekarang orang membanggakan kekuasaan, membanggakan superioritas dia, membanggakan kekayaan dia, memiliki kerajaan-kerajaan yang itu adalah kerajaan dunia. Tetapi Allah memiliki kerajaan semua. Dan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa melakukan apa saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, nah itu dia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dengan kematian dan kehidupan itu nanti akan keluar, diuji oleh Allah siapa di antara kita yang ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Melanjutkan tadi yang pernah saya sampaikan di awal, bahwa penciptaan kematian dan kemudian diakhirkan kehidupan, karena esensi manusia adalah keabadian, hidup akan abadi. Manusia hidup dalam lini masa yang berbeda-beda. Kalau lebih dengan bahasa powerfulnya, sering kita mendengar dalam surat Al-Fatihah, itu disebut dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin adalah maknanya Tuhan dari multiversi, dari berbagai alam. Baik alam itu ukurannya personal, saya dan Anda, masing-masing kita akan melewati berbagai alam. Alam arwah, alam rahim, kemudian alam kubur, lalu kemudian alam kiamat, dan kemudian dibangkitkan untuk kekal abadi dan selama-lamanya. Itu kalau dihitung personal, manusia melewati alam-alam yang berbagai macam. Yang kedua, alamin itu adalah alam kita ini bertetangga dengan alam makhluk-makhluk lain. Kita bertetangga dengan alam flora dan fauna, hewan, binatang, semesta alam yang ada di sekitar kita, planet-planet lain, dan ada juga alam yang tidak terlihat, alam jin, alam malaikat, dan mungkin ada makhluk lain yang kita tidak terlalu tahu detail-detailnya, itu disebut dengan alam. Maka ketika disebut al-mulk adalah kerajaan semua itu, dan itu ada kehidupan rahasia, tetapi kita diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsentrasinya bukan itu, konsentrasinya adalah kapan ini ujian. Ketika di alam arwah kita belum diuji, di alam rahim belum diuji, keluar di dunia belum diuji. Start ujian itu dimulai pada saat usia taklif. Ya, seorang perempuan ketika datang periodnya, seorang laki-laki ketika sudah mimpi basah atau produksi spermanya sudah terjadi, maka itulah yang disebut dengan ujian. Di start from-nya adalah usia balik. Nah, kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah ketika seseorang meninggalkan dunia, yang disebut dalam Al-Quran dha'iqatul maut, mencicipi kematian. Kematian belum terjadi yang sesungguhnya, karena baru akan terjadi ketika sangkakala ditiupkan, bertanda berakhirnya kehidupan di alam dunia dan mulai dari akan memasuki alam keabadian. Ini yang pertama, bahwa manusia diuji. Lalu yang kedua, ahsanu amala, yang diuji itu nanti untuk mengeluarkan yang ahsan, yang terbaik, bukan terbanyak, ya. Tidak mengkultuskan angka. Yang terbaik itu bisa jadi juga sedikit. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita menyepelekan perbuatan baik, sekalipun itu sekedar tersenyum pada saudara. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau menyepelekan perbuatan baikmu, sekalipun walau antalqa akhaka biwajhin talib, meskipun itu hanya sekedar tersenyum pada saudara. Nah,
Yang menarik adalah di penutup ayat ini, termasuk, mohon maaf, kalau tadi menyepelekan amal baik sendiri-sendiri nggak boleh, menyepelekan amal baik orang lain juga nggak boleh. Ada orang lain membantu kita, nominalnya kecil, kita orang kaya, lebih kaya dari dia maksudnya, membantu kita kadang kita sepelekan, kamu membantu segitu aja mah nggak ada gunanya. Sebentar, itu bisa jadi nanti yang disebut ahsan, karena yang dinilai oleh Allah bukan nominal, tetapi spiritnya, dan itu sangat-sangat abstrak, penilaian itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian berikutnya, wa huwal azizul ghafur. Al-aziz adalah zat yang maha perkasa. Al-aziz dari akar kata izzah, mulia. Al-ghafur yang maha mengampuni. Biasanya kalau dalam rekrutmen calon pegawai karyawan, itu yang terbaik diambil, nanti yang menguji ngambil manfaat untuk jadi stafnya. Tetapi ujian Allah tidak. Yang terbaik itu nilai kebaikannya akan dikembalikan kepada yang diuji. Artinya Al-Aziz, Allah tidak memerlukan kebaikan kita. Ingat dalam ibadah kurban juga disebut la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, surat Al-Hajj. Allah tidak sampai itu daging darah kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai itu ketakwaannya. Bukan darah dan dagingnya. Yang sampai kita itu bukan perbuatan kita, tapi spirit ketakwaannya itu. Maka disebut Al-Izzah, Al-Aziz, Allah Maha Mulia, tidak perlu kebaikan dari kita. Karena ini sudah pernah disyarah, dan mungkin kalau mengikuti serial, hadis ini sering sekali saya zikir. Seandainya manusia dan jin berkumpul, semuanya kualitasnya sama dengan manusia terbaik di antara kita, kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, mazada min mulki syai'a, tidak menambahi sedikit pun kemanfaatan pada kerajaan Allah. Dan sebaliknya, seandainya semuanya ini sama kualitasnya dengan manusia terburuk, maka itu tidak mengurangi kualitas kerajaan Allah. Al-Ghafur, manusia yang diuji pasti ada salah. Dan Allah menyediakan dirinya Al-Ghafur. Al-Ghafur itu bentuk superlatif paling tinggi dari kata-kata ghafara. Bentuk biasanya disebut ghafirun, maha pengampun. Bentuk kedua, superlatif kedua disebut ghaffarun. Dan superlatif yang paling puncak adalah ghafurun, dan itu yang paling banyak disebut. Artinya Allah menyediakan dirinya mengampuni jenis dosa-dosa yang paling besar manusia. Supaya manusia yang diuji itu, sekalipun mungkin zero, tapi dia menjalani ujian dengan penuh kesabaran, bisa jadi Allah ampuni. Karena kesalahan orang-orang yang berprestasi, tidak mungkin orang yang tidak punya salah. Sekalipun nilainya itu adalah angka, di dalam kelas yang terbaik itu bukan nilainya 100, bisa jadi 99, 95, 80, dan sebagainya. Jadi ada kesalahan, tapi Allah akan mengampuni. Baik, ini yang pertama. Ujian untuk manusia, dan bisa jadi ujian pada saat seperti halnya dosen ketika menguji kepada mahasiswa, saya bisa meluluskan mahasiswa saya tanpa ujian. Tetapi itu kualitasnya tidak akan ketahuan. Karena seolah-olah ujian itu menjadi formalitas, padahal tidak demikian. Maka ujian yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ujian yang akan mengembalikan spirit kebaikan itu pada orang yang melakukan. Baik, kita berpindah ke ayat ketiga, 4, dan 5 yang tadi sudah dibacakan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ini sekarang kembali menyitir tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, kerajaan Allah. Allah meminta kita melihat tanda-tanda kekuasaan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Masya Allah. 7 lapis langit yang wallahu alam, apakah dulu pernah saya bahas atau belum. Mungkin dalam kajian tim saya pernah membahas berinteraksi dengan Al-Quran atau dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Quran. Salah satu dimensinya adalah dimensi saintifik yang kalau dibahas tentang semesta atau langit,
langit yang sampai detik ini tidak diketahui hakikatnya, apa yang disebut 7 lapis langit. Nah, itu ada yang menerjemahkan angka 7 itu bukan angka eksak. Angka 7 itu salah satunya ditafsirkan sebagai lapisan-lapisan di atas kita. Dari yang paling bawah itu disebut dengan atmosfer, nanti ada ionosfer, ada zonosfer, dan lain-lain sebagainya yang itu menandakan lebih dari 7. Dan angka 7 itu spesial karena termasuk yang sering disebut di dalam Al-Quran, lapis langit, kemudian 7 lautan, kemudian 7 bumi, dan lain sebagainya. Maka ada yang mengatakan angka 7 ini sifatnya tidak eksak. Oke, even itu eksak atau tidak eksak kita tidak membahasnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kita tidak pernah melihat ciptaan Allah itu ada yang tidak seimbang. Tafawut itu sesungguhnya bukan tidak seimbang. Tafawut itu fajwa, kesenjangan. Tidak ada yang senjang. Sekalipun ada yang tinggi, ada yang pendek, tapi enak aja lihat. Coba kalau nggak percaya, kata Allah, farji'il basar. Coba kamu lihat sekali lagi. Hal tara min futur. Apakah ada yang tidak seimbang? Ya. Marji'il basar. Kemudian lihat lagi. Apakah ada yang tidak seimbang? Yang qalib ilaikal basaru khasi'an wahwa hasib. Sampai kamu kembali penglihatanmu, kamu tidak akan mendapatkan yang cacat dalam ciptaan Allah. Nah, ini dalam makna. Nah, kita lihat di ayat kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan telah kami hiasi langit yang tadi disebut, tetapi ini spesifik adalah langit dunia. Berarti langit lapis pertama. Ya, kalau dilihat ada lapis berikutnya. Bagi orang yang memandang 7 lapis langit yang paling rendah adalah sama itunya. Ini terjemahannya atau tafsirnya berbeda-beda. Bimasabih, yaitu dengan lampu-lampu, bintang-bintang. Istilah bintang dengan masabih karena menerangi. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lebih lanjut, dijadikan fungsinya selain sebagai penghias langit, itu maknanya adalah rujuman lisyayatin, alat untuk melempar setan. Gimana maksudnya? Rujuman lisyayatin ini, setan yang dimaksud adalah dari kalangan jin. Jadi bintang-bintang itu berseliweran di atas. Dalam beberapa penafsiran klasik disebutkan dalam athar, itu digunakan untuk melempar jin-jin jahat yang sedang mencuri dengar takdir yang tertulis di langit, yang sedang didrop ke langit sana untuk diperlakukan kepada para manusia. Lalu jin-jin yang jahat itu bekerja sama dengan para tukang sihir dan tukang ramal yang nantinya akan digunakan untuk membocorkan hasil ramalannya kepada para manusia. Maka jika ini terjadi, makanya ramalan orang-orang itu tidak semuanya salah, tapi tidak semuanya benar. Dan siapa yang bepergian ke dukun atau tukang ramal, maka dia terganggu akidahnya dalam secara hukum fikihnya, dalam hukum akidahnya, bisa jadi sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang berikutnya. Lalu kita lanjutkan pada ayat ke-6 dan ke-9. Maaf, saya klik dulu, saya baterai laptopnya mau habis. Baik, kita lanjutkan. Dari ayat 6 sampai ayat ke-9. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. Di ayat 6 ini orang-orang yang tadi sudah diberikan tanda-tanda kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sekarang dilanjutkan orang-orang yang kafir. Kalau tadi terakhir ingatan kita kembali kepada jin yang dirajam oleh Allah di dunia dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih di akhirat. Ini disamakan dengan orang-orang yang kafir. Artinya Allah secara tidak langsung ingin menghubungkan dengan fenomena tadi. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang sudah dikirim terutama adalah Al-Quran melalui Rasulnya yang didustakan, yang ditopang dengan ayat-ayat kaumiyah, maka berpotensi orang yang kafir itu nanti akan mendapatkan azab jahanam. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ini artinya sangat ngeri ya. Orang kalau sudah dilempar seburuk-buruk, kalau mereka dilempar di dalam, mereka mendengar suara yang sangat mengerikan. Neraka itu menggelegak, hampir marah. Ini artinya kalau orang dilempar, belum sampai, itu sudah ngeri kita. Karena neraka itu adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk, ya boleh dikatakan kejam boleh, dikatakan sadis boleh, dikatakan sangat sangat keras boleh. Dia seperti makhluk. Dan memang makhluk ciptaan Allah. Dia akan melumat apa saja. Dan di sini bahasanya sangat ngeri ya, mohon maaf. Syahiqan. Syahik itu kalau kita mendengar suara ngeri yang tidak mengakibatkan telinga kita pecah. Kalau pecah itu istilahnya bukan ngeri, itu menyakitkan. Teriakan yang menyakitkan. Ada suara-suara yang membuat diri kita kemudian takut. Anak-anak kecil khususnya. Kalau ada suara petir menggelegar, kemudian diiringi dengan fenomena angin yang macam-macam, mohon maaf kalau seperti halnya bencana yang terjadi yang pernah dialami teman-teman ketika di berbagai belahan dunia, dari gempa bumi atau angin topan dan lain sebagainya, itu mengerikan. Dan suara neraka lebih dari itu. Dan apa kata Allah? Takatu tamayyazu minal ghaib. Dan itu ketika mereka dilemparkan itu, setiap kali dilemparkan orang itu, mereka nantinya akan seolah-olah pecah, marah. Takatu tamayyazu minal ghaib. Jadi neraka itu dipersonifikasikan sebagai makhluk yang marah kepada orang-orang kafir. Jadi kalau orang marah, pelampiasan orang marah itu kan mengerikan. Orang diam yang tidak pernah marah, sekali marah, marahnya akan mengerikan. Tapi neraka yang marah melebihi dari orang-orang diam yang marah, yang tidak pernah terlihat marah sekalipun. Dan ulama ulqiya fiha, setiap mereka dilemparkan ke dalamnya, orang-orang kafir itu oleh penjaga neraka sa'alahum, ditanya oleh mereka, apakah tidak pernah yang datang? Nah ini kembali kepada esensi. Ketika ditanya, sa'alahum khazanatuha, itu penjaganya, alam ya'tikum nadhir, kamu kok sampai dihukum kayak gini, apa tidak pernah diingatkan? Mereka menjawab, qalu bala. Nah, kami sudah datang. Qad ja'ana nadhir, tapi apa yang terjadi? Fakadzabna, kami dustakan mereka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Jadi ini di flashback bahwa kami katakan kepada mereka, Allah tidak pernah menurunkan apa-apa dan kamu tidak lain hanya merupakan kesesatan besar. Ini cerita berulang. Setiap nabi pasti didustakan. Ada yang mendustakan, maksud saya. Pasti ada yang mendustakan dan ada yang mengikuti. Nabi Nuh alaihissalam contohnya sebagai rasul pertama yang diutus, karena sebelumnya dari Nabi Sis, Nabi Idris atau Nabi Adam itu menghadapi kaum homogen yang masih bertauhid. Tapi Nuh alaihissalam adalah nabi pertama yang menghadapi orang-orang yang mendustakan. Nah, kita lanjutkan di ayat ke-9. Tadi kita sudah membaca dialog yang terjadi antara orang-orang kafir dengan para malaikat. Lalu di ayat 10, apa yang menyebabkan selain mereka terhalang? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Nah, di ayat ke-10 dan 11 ya, saya sambung. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.
Nah ini di ayat ke-10 dan ke-11 yang menyebabkan mereka ini masuk neraka selain mendustakan tadi adalah mereka tidak mau menggunakan akal dan pendengaran mereka. Maka fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka dan mereka akan mendapatkan kebinasaan dari api neraka. Nah, yang kita lihat di sini di dalam mungkin ada handout saya yang berbentuk Microsoft Word, ya, silakan bisa dipakai. Ada beberapa akar kata di dalam Al-Quran dari kata-kata akal. Kata akal sendiri di dalam Al-Quran tidak pernah disebut. Al-aqlu tidak ada. Tetapi yang ada adalah derivasinya. Yaqilu, taqilu, naqil, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa Allah memberi kita akal yang seringnya diidentikan dengan otak. Kata otak sendiri tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Sekalipun fungsinya akal ada, tidak pernah disebut. Tapi yang disebut adalah tadi bentuk dari menggunakan akal. Ini menandakan dengan itu manusia akan terhindar dari hukuman di neraka. Karena akal ini apa? Akal ini perangkat meraih ilmu, perangkat meraih kemuliaan, anugerah Allah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan itu Allah SWT ajarkan ilmu dan manusia dengan representasinya Nabi Adam lebih mulia dari malaikat dan jin yang diciptakan Allah sebelumnya. Nah, siapa yang akan beruntung adalah orang yang mensyukuri nikmat tersebut, dan orang-orang yang menyesal adalah orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmatnya. Nah, saya lanjutkan di ayat berikutnya, dimensi lainnya, dan nanti kita akan coba tadabburi sampai ayat ke-15. Setelah itu nanti kita bisa lanjutkan dialog. Saya tambah sekitar 10 menit lagi. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah, tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan yang besar, dan rahasiakanlah perkataanmu atau jaharkan atau lahirkanlah, sesungguhnya dia mengetahui apa yang ada dalam hati. Apakah Allah menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu rahasiakan dan kamu lahirkan? Dia maha halus lagi maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makan sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah nanti dibangkitkan. Nah, ini kalau orang-orang kafir, sebagai preambulnya tadi, setan dari kalangan jin yang dihukum Allah, kemudian orang kafir. Sekarang sebaliknya, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib. Nah, ini yang menarik kata-katanya. Kalau yang takut kepada Tuhan, oke, itu mainstream. Sekarang bil ghaib. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, di ayat ke-12 ini, di ayat ke-12, orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan ghaib. Karena aslinya Allah Subhanahu wa taala memang gaib. Kan bukanlah di dalam surat Al-Baqarah kita membaca ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pertama ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu yang beriman dengan yang gaib. Dan yang gaib yang nomor satu itu adalah Allah. Gaib yang dimaksud adalah semakin tidak bisa divisualisasikan itu disebut gaib. Kita memvisualisasikan jin, mungkin sebagian kita pernah memvisualisasikan. Memvisualisasikan surga, neraka dengan gambaran Al-Quran, sebagian memvisualisasikan. Kemudian malaikat, makhluk-makhluk lainnya, sebagian kita mungkin pernah memvisualisasikannya. Tetapi khusus untuk jin, untuk Allah, visualisasi itu tidak pernah final dan tidak pernah bisa berhasil. Sekalipun itu Nabi Muhammad SAW dan
Nabi Musa yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa di bumi, di dunia, dan Nabi Muhammad SAW di suatu tempat yang kita tidak tahu, karena sesungguhnya Allah tidak memerlukan waktu dan ruang untuk berdialog dengan hamba-hamba. Maka itu tingkat gaib yang paling tinggi. Makanya beriman nomor satu itu kepada Allah, Rasul, kitab suci, ya, hari kiamat, dan yang terakhir itu nanti adalah dengan takdir Allah. Itu rukun iman. Makanya bil ghaib itu bisa diartikan kita tidak pernah tahu siapa Allah secara esensinya, tapi kita beriman. Maka orang yang berhasil seperti itu kekuatan spiritnya beriman kepada Allah sangat tinggi sekali. Maka pada saat kita mengimani Rasulullah pun, kita kan tidak tahu juga Rasulullah seperti apa. Membayangkan pun kita tidak tahu. Tidak ada fotonya. Kemudian kita mau beriman, bisa jadi ini juga ada nilai kelebihan kita dibanding orang-orang yang berjumpa langsung dengan dia. Betul, ada yang mengatakan kaum yang terbaik adalah kaum di masa hidup dengan Rasul yang sering kita sebut dengan sahabat. Tetapi orang yang hidup semasa itu ada juga yang mengkiri, yang kafir, yang tidak beriman. Maka justru orang-orang yang jauh lini masanya dari Rasul mau beriman kepada beliau, tidak pernah berjumpa kepada beliau, tapi beriman, itu kualitasnya mungkin tidak kalah dari orang-orang yang beriman pada saat beliau ada. Secara kualitas lain dan penentuannya siapa lebih baik, itu tentu kalau ahli hadis menempatkan sahabat lebih baik dari kita. Tetapi bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ada orang yang tidak pernah berjumpa denganku, mereka beriman kepadaku, sangat percaya kepada apa yang aku bawa, maka itu disebut dengan haula'i ahbabi. Mereka adalah kekasihku. Apakah orang itu kami ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bukan. Karena kamu bisa berjumpa dan melihat. Nah ini keimanan kepada Allah yang menjadi gaib nomor satu, itu sangat luar biasa. Yang kedua, yahsyauna rabbahum bil ghaib, ini menarik ya. Ada bil ghaib itu dikatakan dari orang lain. Maksudnya apa? Yang takut kepada Allah pada saat sendiri. Karena ada hadis lain juga. Orang-orang yang ketika bersama manusia berbuat baik, ketika menyendiri berbuat buruk, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah. Maka sesungguhnya kita ini pada saat di publik bertemu orang satu atau banyak dengan kita sendiri, kualitasnya sebaiknya sama. Karena orang yang alladzina yahsyauna rabbahum bil ghaib, pada saat kita sendiri ada Allah yang memonitor kita. Kalau kita tingkat memvisualisasikan kita diawasi, ya bukan ke Allahnya, itu tinggi, dan kata-kata di sini dipakai yahsyauna rabbahum, itu adalah tingkatan takut yang paling tinggi. Dalam Al-Quran, kata takut itu banyak tingkatannya. Yang paling rendah disebut khauf, kemudian ada khusyuk, khusyuk dan lain sebagainya, dan yang paling tinggi tingkatnya adalah al-khasyah. Yahsyauna rabbahum bil ghaib, orang yang takut demikian akan mendapatkan maghfirah dari Allah dan pahala yang besar. Apa esensi maghfirah? Maghfirah itu adalah ampunan yang artinya aibnya ditutupi. Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba, al-ghufran itu menutupi. Dalam ayat lain dikatakan itu including yukaffirus sayyi'at. Yukaffirus sayyi'at itu dihapus. Jadi begini, kalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikan kita, itu di waktu yang sama dengan kebaikan tersebut, aib kita ditutup oleh Allah. Tetapi tidak ada jaminan aib yang ditutup itu suatu ketika tidak dibuka oleh Allah. Nah, kalau aibnya itu dianggap tidak ada, berarti clear. Itu yang disebut dengan maghfirah. Maghfirah yang sempurna adalah ketika aib kita yang pernah kita lakukan ditutup oleh Allah selama-lamanya di dunia, di akhirat. Jadi tidak ada orang yang tahu kelemahan yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan, baik di dunia ataupun nanti di akhirat, itu disebut ampunan yang sempurna. Nah, ibarat hutang, ya, hutang yang dianggap lunas, tidak ada hutang, itu berarti disebut ampunan yang sempurna. Maka sesungguhnya kebutuhan kita pada maghfirah Allah itu berlanjut. Dari sejak kita selesai sholat, kita membaca istighfar, hingga na'udzubillah seandainya
kita melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang kecil ataupun yang lain. Nah, wa asirru qaulakum, kita pelankan, kamu pelankan, asirru, berbisik-bisik, awijharu bi, atau jahr itu membaca dengan mengatakan dengan keras. Sama aja bagi Allah. Kita berbisik sama orang, bergibah, ada orang ketiga atau keempat, kita berdua ngomongin dia nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Atau kita ngomongin jelas-jelasan, suara saya seperti ini terdengar pada Anda, Allah juga Maha tahu yang kita bicarakan dengan saya, bicara dengan jahr seperti ini. Atau bahkan dikatakan Allah, innahu alimun bidzatis sudur. Sudur itu disebut adalah jantung. Yang disebut dalam tempat lain dalam Al-Quran itu qalbun. Qalbun itu artinya secara fisik jantung, arti non fisiknya adalah tempat merasakan, tempat berpikir, tempat membicarakan orang lain. Kan kita sering membatin, itu disebut dengan as-sudur. Membatin itu di sini, bukan di sini. Di sini berpikir. Maka qalb itu kesehatannya secara fisik kita jaga, jantung. Secara non fisiknya adalah dengan Rabbi shrah li sadri, berlapang dada. Nah, ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah mereka tahu siapa yang menciptakan? Wa huwal latif, Allah yang maha lembut, al-khabir yang maha tahu. Al-latif itu lembut sekali, detil-detilnya tahu sekali. Maha lembut adalah maha yang menyesuaikan kapan orang ini diberikan ini, kapan dia tunda, kapan diberikan sedikit, kapan diberikan besar. Itu latif. Detil sekali. Termasuk adalah zat yang menciptakan struktur fisik tubuh kita. Kenapa semua organ wajah itu di sini di depan, tidak dibagi sampai belakang misalnya. Itu juga latif. Detil-detil Allah Subhanahu wa taala, dan khabir maha berpengalaman, mengetahui dengan detil-detil. Biasanya seringnya al-latif al-khabir jadi sama. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul arda dzalula. Saya akan pungkasi di sini karena arti dalulan itu luar biasa. Dalul, dan itu hanya bumi yang dijadikan Allah dalul. Dalul itu sesuai, tempat yang sesuai untuk hunian manusia. Wallahu a'lam. Kalau berdasarkan ayat ini hingga saat ini, maka satu-satunya planet yang cocok untuk dihuni manusia ya di bumi saja. Makanya Allah kemudian mengatakan famshu fi manakibiha. Jadi hunian yang nyaman yang hanya di dunia saja itu memang bumi, tidak ada tempat lain selain bumi sementara ini ya. Nah, dalul itu nanti ada orang yang menggunakan ayat ini dengan bentangan bumi, dahar, yang menggunakannya sebagai dalil bahwa bumi itu adalah rata, yang terkenal dengan teori flat earth. Tapi Al-Quran tidak bertanggung jawab dengan itu, karena fenomena alam seperti itu yang sifatnya saintifik murni bisa jadi dalilnya dengan Al-Quran, tapi bisa jadi salah. Kalau kita mengambil pendapat para ulama, ada yang berpendapat demikian, bumi itu datar, bukan berarti itu benar, karena itu adalah penafsiran. Kata-kata dalil itu lebih condong memang cocok. Cocok itu apa? Ada kalanya orang menghuni di atas, di lereng bukit, ada kalanya di lembah. Manusia hidup menyesuaikan. Baik demikian kita bisa lihat, bagi orang-orang tertentu, hidup di satu rumah, bersepuluh, berlima, itu sulit. Bagi orang tertentu, satu rumah hanya bisa berdua, bertiga, itu termasuk dalil. Karena dalil itu sifatnya bukan hanya fisik. Kan fisik juga. Karena kebutuhan manusia hidup itu bukan hanya fisik. Ada orang yang hidup suka dengan sepi-sepi. Tapi itu sebagai dia mungkin istirahatnya. Tapi dia beraktivitasnya ramai. Maka kita lihat kalau di Jakarta misalnya, dia hidup di daerah penyangga. Tetapi bekerja di Jakarta dan harus jarak tempuhnya mostly hariannya itu rata-rata 1,5 sampai 2 jam. Itu kalau disebut luar biasa menyiksa diri ya. Karena berangkat 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam, pulang pergi. Berarti dalam 1 minggu dia harus mewakafkan 1 hari untuk iktikaf di jalan raya. Jadi bayangkan, yang seperti itu tapi kenapa? Dia menikmati karena di sana betul-betul untuk istirahat dan hidup tenang. Di Jakarta misalnya dia bekerja, itu juga termasuk dalil. Jadi manusia itu menyesuaikan, hidup dengan ramai bisa, atau misalnya ada orang yang hidup di
di kutub utara, di Eskimo, yang dinginnya luar biasa. Tapi faktanya ada juga. Mungkin sekarang pendengar ada yang hidup di wilayah Kanada, di bagian utara yang dinginnya luar biasa. Itu orang kebayang ada. Nah, sama halnya ketika orang yang ada di tempat itu membayangkan bagaimana panasnya yang ada di padang pasir yang capaian panasnya bisa di atas 50 derajat, luar biasa seperti apa. Nah, ini disebut zalul. Manusia diciptakan Allah untuk menyesuaikan dengan akalnya, dan bumi diciptakan Allah untuk zalul. Sebagaimanapun ekstrimnya, di kutub selatan atau kutub utara, lalu kondisi alam gelap, terang, di dalam hutan, di dalam lautan, manusia dikatakan oleh Allah zalul. Maka kemudian apa kata Allah? Famshu fi manakibiha, dan kita diminta untuk berjalan di seluruh penjurunya. Wakulu min rizki. Nah, ini yang menarik. Wakulu min rizki, dan makanlah dari rizki Allah. Wa ilaihi nusyur. Tapi ingat, rizki yang kamu makan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, terkait dengan ini, supaya bisa kita tutup tepat 9, untuk nanti kita lanjutkan dialog. Wakulu min rizki. Kenapa makan itu selalu pertama? Padahal sesungguhnya kalau untuk makan, sebagian besar orang mungkin tidak memikirkan itu. Kebutuhan berikutnya lah yang banyak dipikirkan. Kalau makan, apalagi orang sudah dewasa, tidak terlalu mikir mau makan apa aja itu. Ini menandakan bahwa itu adalah kebutuhan pokok manusia. Dan pemenuhan kebutuhan pokok manusia itu dianggap kadang diabaikan dari sisi halal haram. Maka lihat kembali surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Hormatilah akad, ya, komitmen dengan akad itu adalah ciri-ciri orang beriman, dan di antara komitmen mendidiknya adalah dengan nah, makanan halal itu bukan masalah fisik, karena nanti larinya adalah dari mana saya mendapatkan harta, materi makanan halalnya, menyajikannya dengan cara yang halal. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan pada saat kita nusyuk, dikumpulkan kepada Allah, yauman nasyar. Dan kita dikumpulkan itu bukan di mana-mana, tapi di atas bumi, seperti yang terdapat keterangannya dalam surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Kita dibangkitkan bukan di mana-mana, tapi tetap di bumi. Tapi bumi sudah disetting, diubah oleh Allah, entah bentuknya, tapi yang jelas bumi itu nanti muat untuk miliaran atau mungkin triliunan manusia yang diciptakan Allah, dari sejak Nabi Adam sampai yang sekarang belum lahir nanti dari kiamat. Mungkin 15 ayat ini yang bisa kita tadabburi pertama pada pertemuan kali ini. Sebagai konklusi, spirit tabarok tadi itu mohon dijaga. Spirit tabarok itulah yang akan membuat kita bertahan, membuat kita kuat, membuat kita optimis sekalipun melakukan kesalahan, karena yang kita cari adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita baik, kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Kalaupun kita salah, kita tidak frustasi, karena Allah adalah Al-Aziz Al-Ghafur. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas kekurangan, keterbatasan, atau kata-kata yang kurang jelas, atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.